Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Sarah Haumaila. Saya adalah mahasiswi Universitas Patimura Ambon, program studi ilmu kelautan dengan NIM 2019-64029. Tujuan daripada pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi laut dalam dengan dosen pengajarnya yaitu Ibu Frigiona Lakoloka. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak dan akibat antropogenik terhadap laut dalam. Stay tune! Topik apa saja sih yang akan dibahas? Nah, yang pertama ada antropogenik, ada laut dalam, dan juga ada dampak dan akibat antropogenik terhadap laut dalam. Yang pertama ada antropogenik. Antropogenik itu merupakan sumber pencemaran yang tidak alami, timbul karena ada pengaruh campur tangan manusia atau aktivitas manusia. Antropogenik sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada antropogenik statis. Antropogenik statis ini yaitu antropogenik yang timbul akibat aktivitas manusia yang berasal dari sumber yang tidak bergerak. Contohnya yaitu seperti cerobong industri kimia, cerobong PLTU batu bara, dan eksplorasi minyak dan gas bumi. Yang berikut ada antropogenik dinamis, yaitu antropogenik yang timbul akibat aktivitas manusia yang bersumber dari benda yang bergerak. Contohnya seperti transportasi. Yang berikut ada laut dalam. Laut dalam merupakan ekologi terbesar dan berkelanjutan dan juga tidak terlalu terkenal. Namun hal itu tidak melindungi laut dalam dari dampak antropogenik. Kontaminan laut dalam yang tidak terlihat pada akhirnya dapat kembali ke permukaan laut, menambah polusi lokal dan mengganggu spesies atau komunitas, dan akhirnya manusia sendiri melalui efek langsung dan atau sinergis. Faktor apa saja yang menyebabkan antropogenik terjadi? Nah, ada beberapa faktor, diantaranya yang pertama ada CFC. CFC ini yaitu klorofluorokarbon. Zat ini berasal dari antropogenik dan telah banyak digunakan sebagai zat pendingin, peredam aerosol, zat peniup untuk busa plastik, dan juga digunakan sebagai pelarut. Mereka mudah berubah dan sebagian besar masuk ke atmosfer setelah penerapannya. Diangkut ke stratosfer, mereka diketahui merusak ozon, di lautan mereka dibawa bersama massa air, sehingga distribusi berkelanjutan mereka dapat ditujukan. CFC ini mengakibatkan dampak negatif pada lautan, seperti pemanasan permukaan laut dan juga perubahan iklim. Selanjutnya ada sampah laut. Sampah yang mengalir dari sungai lalu menuju ke laut nantinya akan sampai di dasar laut. Sampah yang didominan dalam dasar laut yaitu sampah plastik, drum, kaca, dan logam. Hal ini memberikan dampak negatif bagi biota laut. Selain merubah ekosistemnya, juga merusak habitat asli biota laut. Selain merubah perilaku seperti biota mengonsumsi plastik, penurunan kualitas air, dan juga biota laut itu akan mengalami keracunan. Berikutnya bangkai kapal laut. Sebagian besar bangkai kapal terletak di daerah pesisir, tetapi banyak yang telah tenggelam di laut lepas hingga sangat dalam. Total 3.701 kapal yang terdiri dari 12.861.975 gross ton hilang karena karang, terbakar atau meledak atau hilang, tidak termasuk kehilangan air dangkal. Kapal-kapal itu hilang total dengan semua peralatan, instalasi, bahan bakar, dan muatannya. Tentu saja itu termasuk bahan-bahan yang beracun dan membandel. Hal ini memberikan dampak yang buruk seperti rusaknya habitat, perairan menjadi toksik karena logam dan bahan kimia yang terdapat di kapal-kapal tersebut. Yang berikutnya adalah limbah radioaktif. Meskipun konsentrasi tertinggi ditemukan di permukaan dan perairan bawah permukaan, sampai ke dalam lebih dari 1000 meter, radionuklida ini dapat ditelusuri ke dalam jurang. Distribusi vertikal sebagian bergantung pada reaktivitasnya dengan materi partikula melalui proses downwelling. Biasanya berasal dari limbah nuklir, bahan peledak, dan juga bom nuklir. Bahan radioaktif berdampak buruk bagi kehidupan biota laut. Yang berikut ada eksploitasi minyak dan gas. Pengambilan minyak dan gas biasanya mulai dari kedalaman 1000 meter. Eksploitasi ini menyebabkan dampak seperti rusaknya habitat biota laut, rusaknya kualitas fisik air, perubahan ekosistem, dan juga perilaku bentuk. Nah, apa sih dampak antropogenik terhadap laut dalam? Yang pertama ada kehilangan habitat. Nah, contohnya habitat diambil seperti terumbu karang, maka akan terjadi kehilangan tempat tinggal atau habitat untuk biota laut. Yang berikut ada hewan menjadi sakit atau toksik, bahkan kematian. Contohnya ada limbah yang bersifat xenobiotik
atau beracun bagi hewan atau organisme yang ada, dan manusia juga akan mengonsumsi ikan tersebut. Yang berikutnya ada tidak berkembang biak. Nah, ketika prosesnya terganggu, maka proses perkembangbiakan pun akan juga terganggu. Yang terakhir ada ketidakseimbangan ekosistem, di mana ketidakseimbangan ekosistem ini akan berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di lautan. Jadi, aktivitas ekosistem perlu dijaga teman-teman, karena ekosistem yang tidak seimbang akan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.